Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jantomi Wahyuwibawa, NPM 2273201005. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19, perspektif teori psikologi komunikasi. Dengan latar belakang, pandemi COVID-19 telah mengubah cara orang bekerja, bersosialisasi. Perkumpulan masyarakat dalam menggelar sebuah acara yang dahulunya melibatkan perkumpulan masyarakat dalam jumlah banyak dan di dalamnya ada kegiatan gotong royong, membantu sesama, namun sekarang tidak ada lagi dan lainnya. Contoh, saat ada acara duka, di dalamnya terjadi interaksi yang tidak diatur. Hanya saja ada faktor panggilan hati nurani, merasa senasib sepenanggungan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menghadiri, namun di dalamnya tetap ada batasan. Informasi penting yang disampaikan oleh masyarakat dari mulut ke mulut juga dinilai dapat membangun komunikasi sosial di masyarakat. Kini sudah tidak seperti dulu lagi, dengan adanya aturan protokol kesehatan dan aturan lain yang terdapat batasan di dalamnya, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk menggunakan media saja. Dengan itu, kita dapat melihat perbedaan situasi sebelum dan setelah pandemi COVID-19, terutama ketika masyarakat hendak menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat lainnya, sehingga dengan ini kita akan melihat bentuk atau pola baru yang muncul di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua, yaitu bagaimana pola perilaku komunikasi manusia pasca pandemi COVID-19 dan bagaimana cara mengetahui perubahan pola perilaku komunikasi manusia pada pandemi COVID-19. Lalu tujuan masalah, untuk mengetahui bagaimana pola perilaku komunikasi manusia pasca pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui perubahan pola perilaku komunikasi manusia pada pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengertian perilaku komunikasi. Komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang memberi pengertian. Sehingga komunikasi dapat diartikan dalam perspektif sosiologi, psikologi, psikologi sosial, antropologi, politik, dan sebagainya. Komunikasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap manusia. Karena sejak manusia lahir, komunikasi adalah hal yang selalu digunakan untuk mengutarakan apa yang dipikirkan. Psikologi komunikasi mempunyai batasan makna yang sangat luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda, diantaranya tempat, sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Sehingga dapat dipahami bahwa komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Menurut Visser, peristiwa mental adalah internal mediation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi. Itu menurut Anis et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, masuknya COVID-19 ke Indonesia menyebabkan perubahan yang sangat signifikan, baik perubahan yang terjadi pada struktur ekonomi, kekuasaan, bahkan struktur sosial masyarakat mengalami perubahan. Dalam ilmu sosiologi, masyarakat mempunyai dua klasifikasi yang berbeda, yaitu dinamis dan statis. Masyarakat yang statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat. Sedangkan masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang mengalami perubahan sangat cepat. Itu menurut Surjono Sukanto tahun 2013. Dampak COVID-19 membuat perubahan yang luar biasa pada lapisan masyarakat. Masyarakat berubah 180 derajat dari sebelumnya. Masyarakat kini cenderung tertutup dan menjaga jarak guna menghindari kontak dengan orang lain. Selanjutnya, pola perilaku dan komunikasi manusia pasca pandemi COVID-19. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tak dirasakan. Itu menurut Okviana tahun 2015. Menurut Skinner, seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku manusia dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja, dan sebagainya. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, Skinner membedakan perilaku menjadi dua. Yang pertama ada perilaku tertutup atau covert behavior.
Respon seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Next, pola perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka, di mana respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Perilaku komunikasi terjadi karena adanya tindakan atau respon seseorang dalam lingkungan dan situasi komunikasinya. Dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku komunikasi terjadi apabila adanya sebuah tindakan dalam lingkungan dan situasinya. Dan dengan adanya physical distancing, manusia merasakan adanya perubahan dari perilaku komunikasinya di saat masa pandemi COVID-19. Setelah pandemi COVID-19, dengan adanya situasi tak terduga ini, membuat proses komunikasi mulai bergeser ke arah komunikasi online. Komunikasi ini dilakukan menggunakan media handphone atau smartphone sebagai medium komunikasi. Media sosial seperti WhatsApp menjadi aplikasi yang paling umum digunakan oleh masyarakat karena kemudahannya dan kebanyakan sudah familiar dengan WhatsApp karena sudah mulai menggunakan aplikasinya sejak dulu. Setelah adanya pandemi, kegiatan masyarakat, pendidikan, hingga keagamaan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media baru yang sudah tersedia dan tentunya mudah dipahami oleh masyarakat. Sama seperti sebelum pandemi, komunikasi tatap muka juga tidak bisa 100% ditinggalkan. Menurut channel Complementarity Theory, bahwa penggunaan media komunikasi akan selalu bersifat komplementer atau saling melengkapi. Dalam kasus ini adalah komunikasi daring yang kemudian dilengkapi oleh komunikasi tatap muka. Hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara daring melalui WhatsApp. Selain itu, di dunia pendidikan, aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, dan sebagainya menjadi banyak digunakan untuk mendukung pembelajaran sekolah yang dilakukan secara daring. Beberapa hambatan yang dirasakan setelah komunikasi mayoritas berubah menjadi secara daring adalah adanya gangguan sinyal, sistem, dan kuota tentunya. Jadi kesimpulannya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Terdapat 4 ciri-ciri dalam pendekatan psikologi komunikasi, diantaranya penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli, proses yang mengantari stimuli dan respon atau internal mediasi of stimuli, prediksi respon atau prediction of response, dan peneguhan respon atau reinforcement of response. Psikologi komunikasi dibagi menjadi 3 bentuk, yakni komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok. Setelah pandemi COVID-19, dalam konteks komunikasi secara daring, terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan untuk menggantikan gestur, mimik wajah, maupun intonasi. Seperti emoji atau emoticon yang biasanya sudah tersedia di setiap aplikasi jaring sosial, fitur pesan suara yang dapat mengirimkan pesan dalam bentuk suara yang bisa didengarkan berulang kali. Lalu kedua fitur tersebut dapat membuat proses komunikasi secara daring lebih mudah dipahami dan dimaknai oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Ada yang sudah terbiasa menggunakan emoji untuk memperjelas proses komunikasinya, namun ada yang jarang menggunakannya karena tergantung dengan situasi, kondisi, dan lawan bicara saat berkomunikasi. Emoji dapat menjadi alternatif untuk menggantikan gestur dan mimik wajah yang tidak dapat dilihat dan ditunjukkan saat sedang melakukan komunikasi secara daring, khususnya dalam bentuk pesan teks. Selain emoji, fitur voice note yang tersedia di WhatsApp juga dapat menjadi alternatif untuk menyampaikan pesan secara lisan. Saya rasa itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.